Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang suatu topik yang barangkali kita sering memperbincangkannya ya dalam kehidupan sehari-hari, apakah dengan teman-teman nongkrong, apakah di kelas atau dimanapun gitu. Temanya adalah kesuksesan. Kalau berbicara kesuksesan atau sukses ya, tidak ada istilah baku ya, bahwasanya sukses itu harus seperti ini, sukses itu harus seperti itu gitu. Karena definisi sukses bagi semua orang itu berbeda menurut nafsiran masing-masing gitu. Nah, pada kali ini kita bicara tentang kesuksesan. Tentu saja kesuksesan menurut saya ya. Nah, apa itu sukses ya? Sukses itu kalau bahasa umumnya ya adalah sesuatu yang selama ini kita impikan atau kita cita-citakan dan terwujud gitu. Atau terwujudnya sesuatu yang selama ini kita cita-citakan gitu. Nah, ini definisi umum ya gitu. Definisi yang sangat umum menurut saya itu. Kalau misalnya ada seorang siswa SD ya, dia bercita-cita punya nilai yang tinggi ketika pas menerima rapor gitu. Nah, ketika pas menerima rapor ternyata nilainya tinggi gitu. Ini kan sesuatu yang dia cita-citakan terkabul itu. Nah, itu sukses menurut dia. Atau seorang calon mahasiswa ya, dia bercita-cita ingin kuliah di kampus favorit ya, seperti UI misalnya atau ITB. Nah, ketika dia tes di UI, dia lulus. Atau ketika dia tes di ITB, dia lulus. Nah itu kan sebuah kesuksesan menurut dia itu. Atau ada orang yang ketika sedang kuliah, dia bercita-cita ingin bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya besar gitu. Nah, ketika dia tamat kuliah dan dia mencoba melamar ke perusahaan itu dan akhirnya dia diterima di perusahaan itu, maka itu adalah sebuah kesuksesan menurut dia itu. Nah, persoalannya apakah ketika cita-cita yang kita inginkan ketika dulu gitu ya dan akhirnya tercapai karena usaha dan kerja keras kita, apakah kesuksesan itu berakhir dan berhenti di sana begitu? Kan ini jadi persoalan gitu. Misalnya saya dulu waktu masih sekolah, saya bercita-cita ingin jadi guru gitu. Ketika saya tamat sekolah, saya melamar ke kampus atau kuliah ya di jurusan keguruan di salah satu universitas di Kota Padang, dan akhirnya saya diterima di kampus itu dan akhirnya saya tamat kuliah dan mengajar di salah satu sekolah gitu. Nah, apa yang saya cita-citakan dulu dan akhirnya tercapai itu. Nah, apakah saya berhenti sampai di sana itu? Maksudnya ketika saya jadi guru udah selesai gitu? Ternyata tidak gitu. Ternyata ketika saya jadi guru ada lagi yang ingin saya capai lebih dari sekedar guru gitu, ya kan? Saja saya menjadi guru yang guru teladan misalnya, saya ingin jadi guru yang terkenal misalnya gitu kan, dan saya berusaha lagi menggapai apa yang saya impikan setelah impian pertama misalnya jadi guru itu tercapai gitu. Nah, ketika impian kedua tercapai, lanjut pada impian ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Atau seperti tadi ya, ketika dia bercita-cita ingin kuliah di ITB dengan jurusan yang sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia tercapai, dia kuliah di UTB dengan jurusan yang dia inginkan itu. Apakah dia berhenti di sana? Ternyata tidak. Ternyata ada cita-cita selanjutnya, yaitu setelah tamat ITB saya kerja di mana. Nah, ketika dia tamat ITB dan bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan, apakah berhenti di sana? Ternyata tidak itu. Ada lagi cita-cita berikutnya, yaitu saya ingin jadi direktur di perusahaan itu misalnya. Nah, ketika dia
akhirnya mencapai apa yang dia inginkan, menjadi direktur di perusahaan itu dengan gaji yang sangat besar gitu ya, apakah dia berakhir di sana cita-citanya atau impiannya? Ternyata tidak itu. Ada lagi yang lebih. Artinya apa? Kalau ukuran kesuksesan itu dunia, maka kita tidak akan pernah berhenti gitu, mendefinisikan sukses itu. Kecuali kalau kita mungkin orang yang hidupnya legowo atau apa ya. Ketika dia mendapatkan apa yang dia impikan dulu dan akhirnya tercapai, kemudian dia ya udah, saya berhenti di sini saja itu. Karena apa yang saya inginkan sudah tercapai, sudah selesai itu. Kemudian dia mengikuti kehidupan normal itu. Hidup dalam suasana yang normal-normal saja. Memang ada juga orang seperti itu ya, tipenya begitu. Nah, jadi kalau berbicara kesuksesan, kalau ukurannya hanya dunia, itu ada 3 tipe orang itu. Yang pertama tipe climber ya, atau tipe pekerja atau petarung gitu, climber ya, pendaki ya gitu. Jadi dia tidak pernah berhenti sebelum apa yang dia inginkan itu didapatkan. Nah, ketika keinginan yang didapatkan itu sudah diraih, dia ingin keinginan lagi berikutnya gitu. Nah, ini tipe orang yang petarung gitu. Kemudian ada tipe orang camper ya, atau tipe orang yang seperti saya bilang tadi, ketika dia bercita-cita dulu ingin menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang bonafit gitu ya, dan akhirnya tercapai, atau misalnya dia ingin jadi PNS misalnya, dan keinginannya itu tercapai, dah selesai, tidak ada lagi keinginan selain itu gitu. Cukup sampai di sana gitu. Ini tipe orang camper ya, gitu. Orang yang kalau pendaki gunung itu orang yang suka berhenti gitu ya, suka berhenti dan membuat camping lah gitu ya. Orang yang suka tidak punya keinginan yang lebih ya, begitulah ya. Ini mendingan itu. Ada tipe ketiga itu, yaitu loser ya. Orang yang belum apa-apa dia sudah menyerah duluan gitu. Ini orang-orang yang memang tidak punya cita-cita. Mungkin definisi kesuksesan bagi orang ini adalah ketika dia sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa tidur, ya udah. Atau dia hanya punya keinginan, ya saya sudah dapat uang 20.000 per hari ya sudah. Atau saya kalau dapat uang 50.000 per hari ya sudah itu. Jadi tidak ada punya keinginan apa-apa gitu ya. Ini definisi kesuksesan dalam kehidupan dunia ya. Dan ini terus berlangsung. Kapan berakhirnya? Ya ketika seorang itu sudah meninggal ya. Tidak ada lagi kesuksesan berikutnya yang ingin dia raih begitu. Nah, itu definisi kesuksesan kalau hanya jangka pendek ya. Nah, ada lagi kesuksesan yang mungkin bagi orang terdengar aneh gitu ya, yaitu kesuksesan dunia akhirat gitu. Ini orang-orang yang menjadikan agama sebagai tolak ukur ya, yaitu ketika ditanya apa itu kesuksesan, maka dia dengan mantap menjawab, kesuksesan itu apabila saya bisa masuk surga. Ini adalah kesuksesan orang-orang yang punya visi jangka panjang. Saking panjang dan jauhnya visinya itu, sampai visinya itu menembus kehidupan dunia, sampai ke dunia akhirat ya, sampai ke akhirat lah begitu ya. Kalau kalian tanya saya tipenya seperti apa, ya ini jawabannya. Jadi kalau ada orang bertanya, kamu cita-cita tertingginya apa? Ya masuk surga gitu. Sebab surga itulah puncak ya. Puncak dari kesuksesan seseorang ketika hidup gitu. Dan terdengar naif mungkin ya, atau terdengar terdengar klise mungkin ya. Karena bagi sebagian orang surga itu sebuah hal yang jauh gitu ya. Jauh dan
sepertinya mustahil begitu ya. Apalagi orang-orang yang punya keraguan dengan Tuhan begitu ya. Tapi itu tidak penting ya. Bagi saya ketika ditanya kesuksesan jangka panjangnya apa, ya masuk surga. Tapi kalau ditanya kesuksesan versi dunianya gimana? Nah, kesuksesan versi dunia bagi saya itu adalah ketika saya hidup dalam berkecukupan gitu ya. Ya, punya keluarga yang bahagia, hidup berkecukupan. Ya, tentu tidak terlalu muluk-muluk ya gitu ya. Yang penting ketika saya punya keinginan untuk punya sesuatu, saya punya uang untuk itu gitu ya. Ini kalau kesuksesan versi dunianya. Nah, kenapa? Karena saya sekarang kondisinya boleh bilang berjuang gitu ya. Istilahnya itu kalau ditanya lebih spesifik ya, kesuksesan untuk dunianya seperti apa? Jawabannya saya singkat. Saya ingin suatu saat nanti saya punya financial freedom ya, itu bahasa kerennya, financial freedom ya, kemerdekaan secara finansial. Dan ini mungkin cita-cita yang banyak diimpikan oleh orang-orang yang belum punya financial freedom yang cukup ya, termasuk saya gitu ya. Oke. Jadi kesuksesan itu seperti saya sampaikan di awal ya, adalah hal yang tidak bisa kita definisikan secara baku gitu. Karena masing-masing orang punya perbedaan dalam melihat sebuah kesuksesan gitu. Ada yang melihat kesuksesan itu hanya mungkin sifatnya jangka pendek gitu. Seperti tadi saya bisa makan, saya bisa minum, ya selesai gitu. Ada juga yang melihat kesuksesan itu sesuatu yang harus diraih untuk jangka menengah gitu. Misalnya saya suatu saat nanti menjadi pengusaha yang sukses, karyawan yang sukses, pegawai yang sukses, atau saya memimpin perusahaan, atau saya menjadi seorang pengusaha yang sukses begitu ya. Nah, ada lagi yang paling jauh dari itu adalah ketika orang mendefinisikan sukses itu ketika dia masuk surga gitu. Nah, dan saya adalah yang ketiganya. Apakah kesuksesan versi saya itu yang menjadikan surga sebagai tujuan akhirnya itu tidak mempedulikan urusan dunia? Ya tidak gitu. Ini yang kadang-kadang orang salah pikir ya. Ketika ada orang yang bercita-cita ingin masuk surga, tiba-tiba dalam pikirannya langsung terlintas, oh orang ini tidak perlunya dunia ini ya. Tidak begitu ya. Karena kesuksesan masuk surga itu berawal dari kesuksesannya di dunia begitu ya. Jadi tolak ukurnya dunia lagi gitu. Jangan membayangkan orang yang bercita-cita masuk surga itu kerjaannya itu di masjid gitu ya, beribadah, berzikir, tidak peduli dengan anak bininya, enggak begitu gitu. Jadi kesuksesan masuk surga itu adalah kesuksesan para nabi dan rasul dan sahabat gitu. Apakah para nabi dan rasul dan sahabat itu mereka hanya duduk-duduk diam aja di masjid berzikir? Ya tidak begitu ya. Kita sudah melihat contoh nyata dari peran para sahabat, para rasul gitu ya. Terutama Rasulullah Muhammad SAW gitu. Beliau bekerja untuk urusan dunianya, beliau berbuat beliau membuat kerja-kerja dakwah untuk urusan Islam dan sebagainya gitu. Ya, bahkan Rasulullah itu di usia yang sangat muda, beliau itu sudah menjadi pengusaha sukses gitu. Secara financial freedom, Rasulullah itu ketika umurnya belum 25 tahun, beliau sudah menjadi pengusaha sukses. Financial freedom gitu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan sukses itu harus sebelum di usia 30, Rasulullah sudah mencontohkan gitu. Makanya ketika Rasulullah diangkat jadi nabi umur 40 tahun, beliau itu adalah manusia yang secara urusan dunia, beliau itu sudah selesai dengan urusannya gitu. Ya. Mungkin berbeda dengan kita yang sudah tua masih pusing memikirkan urusan dunia gitu ya. Rasulullah enggak. Sahabat juga begitu ya. Terutama sahabat-sahabat yang di lingkaran Rasulullah itu ya. Jadi
manusia yang punya cita-cita besar dan jauh gitu ya, masa depan yang tidak hanya dunia tapi juga urusan akhirat gitu ya. Ini adalah orang-orang yang punya visi yang sangat besar gitu. Visi hidupnya itu besar gitu. Dia tidak melihat hidup itu hanya di sekitarnya saja, tapi dia melihat hidup itu jauh ke depan gitu. Jadi bicara masa depan lebih bagus kita berbicara kepada orang yang seperti ini gitu. Karena masa depan itu bukan hanya kehidupan dunia saja. Karena kehidupan dunia ini kan serba terbatas ya itu. Secara umur kita terbatas, secara waktu kita terbatas gitu. Secara ilmu kita terbatas, secara uang kita terbatas. Sekaya apapun manusia hidup di dunia, dia tidak akan pernah bisa memiliki kekayaan yang tanpa batas. Ya. Dan ingat ya, kebahagiaan kesuksesan versi kita masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.